kita harus menerapkan sistem mulai dari hulu sampai ke hilir itu kita lakukan sendiri. Dalam artian misalkan breeding kita sendiri ya, pemeliharaan kita sendiri, market kita juga lakukan sendiri ya, apalagi sekarang kayak zaman sudah medsos ya. Jadi sangat gampang sekali untuk mempromosikan diri, menawarkan diri barang yang kita punya itu sangat mudah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah keuntungan itu yang besar kita dapat gitu loh. Tapi kalau masih manual ya kita hanya melihara saja, orang lain yang menjual, orang yang mengambil, kok itu saya masih kurang yakin gitu loh bisa mendapat keuntungan yang besar gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjana, ya, owner dari sarjanaaquatic.com, ya. Jadi sarjanaaquatic.com itu berkecimpung di dunia ikan hias, ya, khususnya ikan cupang, ya. Tapi selain ikan cupang juga ada jenis yang lain seperti moli, terus mainfish, pelati dan lain-lain. Tapi konsentrasi kita lebih ke ikan cupang gitu. Saya mulai usaha ikan hias jenis cupang ini tahun 2015 ya. Jadi waktu itu ada teman saya mengenalkan untuk mencoba usaha ini. Awalnya saya ragu ya, masa sih usaha ikan cupang ada hasil yang bagus gitu ya. Tapi teman saya terus-menerus meyakinkan. Akhirnya saya coba dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang gitu ya. Kira-kira sampai sekarang ya sekitar 10 tahunan lah untuk ikan cupang itu. Jadi sebelum saya juri, dulu itu saya player ya, pemain. Jadi itu saya penasaran, sampai berkali-kali kontes itu ikan saya nggak juara ya. Terus saya mencoba, akhirnya ikan saya juara. Bahkan ada salah satu ikan itu yang menurut saya sangat berkesan ya, karena salah satu jenis ikan saya itu bisa bertahan juara berturut-turut 4 kali ya. Waktu itu saya main di female multi ya. Nah, yang kelima kali saya mau mainkan di Nusatik, tapi sebelum main ikan itu mati ya. Untuk juri, jadi saya waktu itu saya berpikir kalau kita mau belajar sesuatu itu harus maksimal ya. Nah, saya pikir di puncak daripada pelajaran yang mengenai cupang itu juri. Akhirnya saya berusaha bagaimana supaya menjadi bisa juri, karena dengan menjuri berarti otomatis saya mau nggak mau akan dipaksakan untuk mendalami tentang seluk-beluk ikan hias cupang ini. Makanya itulah motivasi saya untuk bisa menjadi juri, untuk menjadi juri itu begitu. Ya, kalau menjuri itu sebetulnya intinya itu pertama itu dari segi kesehatan ikan ya. Yang kedua itu tentang warna ya. Karena kan saya kebetulan saya itu standar yang saya ikuti itu IBC. Jadi di situ pembagian kelas berdasarkan warna. Otomatis diharapkan kriteria-kriteria daripada kelas itu terpenuhi di ikan, maka ikan itu bisa dipastikan juara, atau bisa dibilang kesalahannya yang paling sedikit lah, baik dari segi warnanya mau dari formnya. Nah itu seperti itu ya. Saat ini itu fenomena sudah mulai bergeser ya. Jadi yang menentukan harga cupang saat ini ya, itu pertama ikan itu jenisnya harus trending gitu loh ya. Jadi harus trending dulu. Nah yang kedua baru kualitas ya. Jadi kalau kualitasnya bagus dan trending, pasti harganya lumayan mahal ya. Tapi kalau misalkan tidak kualitas terus harga trending ya, jangan harap bisa laku gitu loh. Itu aja, seperti itu. Jadi trending sama, jadi kita pantangannya harus benar-benar kreatif lah gitu. Kira-kira bisa yang trending apa, itu baru kita ternak itu. Kalau pengalaman saya saat ini kebetulan saya masih istilahnya memanfaat dari trending itu sendiri, belum bisa menciptakan trending itu ikan. Jadi kita harus istilahnya membuka banyak wawasan ya.
Jadi informasi kita harus tetap kita ikutin. Nah itu akan muncul, misalkan kayak ini rumor ya, saya nggak tahu ini benar apa enggak. Nanti katanya yang trending itu jenis Angora ya, itu bukan jenis kucing ya. Jadi saya tanya Angora itu gimana. Jadi Angora itu long fin ya, itu kayak dari jenis HM ya, dari feeder tail, dan dia memiliki telinga ya itu yang Dumbo gitu ya, earnya itu Dumbo, terus siripnya model feeder tail. Nah katanya nanti itu mau booming ya gitu. Nah kayak itu kita ikutin gitu, karena indukannya masih lumayan mahal tuh. Atau jenis ikan yang mata-mata hijau ya, tapi ini kan masih belum legal ya, jadi saya nggak tahu, mungkin ke luar negeri akan susah, tapi untuk dalam negeri lumayan lah, trending itu ada gitu. Jadi kalau 1 ekor itu yang biasa saya lakukan itu 300 lah, bisa rata-rata. Dari 300 itu yang bisa dijual ya, dijual itu sekitar 50 bisa, lebih lah 50 sampai 70 ekor gitu. Artinya itu bisa dijual dalam arti warnanya bagus, formnya bagus gitu loh ya, itu yang bisa dijual, nilai itu lumayan lah ya, seperti itu. Dari dulu kita terus terang pengagum plakat spesial multicolor ya, itu multicolor. Jadi saya selalu berusaha menghasilkan multicolor yang bisa diminati banyak orang gitulah gitu. Tapi untuk avatar lumayan penjualannya itu meningkat, tapi masih kalah sama multicolor gitu ya. Untuk plakat itu kita lagi jual itu jenis multi ya, ada multi candy, terus ada multi metalik ya, terus ada juga koi ya, terus ada juga yellow base ya, terus untuk jenis yang lain avatar juga ada, terus tadi ada di FGCP juga ada. Hampir semua jenis kita ada sih, hampir semua ya, cuman kadang stoknya itu ada yang banyak, ada yang sedikit gitu loh. Itu untuk plakat. Tapi kalau untuk HM memang saya agak terbatas. Saya hanya produksi itu warna merah, white platinum, sama multi ya. Tapi multi ini masih sedikit stoknya. Kalau untuk krontel multi yang kita mau coba produksi itu sama merah. Kalau yang saya jual ya, jadi yang saya jual itu mulai harga 5.000 itu ada per ekor. Nah yang paling bagus selama ini saya jual dengan bandrol itu sekitar 150.000. Itu sudah konkret lah, 150.000 gitu. Jadi ringnya antara itu gitu. Tapi yang banyak terjual rata-rata itu harga-harga 20-an, 25-20 itu yang banyak gitu. Kalau untuk ukuran ya, biasanya itu ada yang diukur seluruh badan ya, biasanya kalau pasar itu jadi mulai dari ujung mulut sampai ekor itu berapa panjang. Nah tapi kalau pasar itu biasanya ada size S, size M, size L, sama size jumbo, biasanya begitu. Jadi tapi ada juga tiap daerah itu masing-masing, contohnya misalkan di Kediri itu M, nah ternyata di tempat lain itu sudah L. Nah biasanya gitu ya, kita ngikutin aja. Biasanya nanti transaksi yang kedua itu baru ketemu, oh berarti ini size nya sekian gitu. Tapi kalau di kontes jelas ya kan, di kontes itu diukur body only, jadi panjang badan. Nah itu kalau di kontes sendiri itu kan ada baby, ada junior, ada reguler gitu. Iya, jadi kenapa yang dijual jantan ya, karena terus terang jantan itu lebih menarik daripada betina, baik dari segi warnanya, terus depotnya itu lebih menarik ya, lebih cerah gitu. Terus ada rumor yang bilang kalau bisa jangan jual betina ya, itu masih pro dan kontra sih ya. Kalau saya pribadi dimintai pendapat ya terserah dari breedernya sendiri ya, pasti banyak pertimbangan kenapa dia menjual dan kenapa dia tidak bisa menjual. Jadi kita tidak bisa klaim wah nanti mengajukan harga, udahlah, nggak perlu yang kayak gitu ya. Jadi kita harus dalam berbisnis harus fair ya, jadi jangan membatasi orang lain untuk berkreasi gitu, nggak bisa ya. Kalau dia mau jual ya silahkan, kan pasti pertimbangannya banyak hal gitu loh. Seperti itu, ini pendapat pribadi saya gitu. Selama ini langganan saya ya, ada juga anak kecil yang biasa datang
ada, tetangga juga ada, lokal Jawa Timur juga ada, terus lokal nasional juga ada, luar negeri juga ada, ya. Jadi tetap kita layanin masing-masing itu. Bagi saya nggak ada batasan sih gitu. Jadi walaupun anak kecil kalau datang ke sini ya kita akan layani gitu. Masalah harga ya tadi, jadi tergantung negosiasi. Misalkan ini dia partaian atau kampung eceran, itu sangat beda, fleksibel lah untuk harga. Jadi gini ya, kalau indukan kan biasanya kita datangkan. Jadi benar-benar kita harus jaga genetiknya ya. Jadi jangan sampai terjadi inhibrid ya. Mungkin inhibrid boleh sekali gitu, tapi jangan sampai lebih dari itu. Nah itu benar-benar kita harus perhatikan. Ya tentunya lebih detailnya itu pasti ada cara tersendiri ya, bagaimana mempertahankan kualitas indukan itu tetap terjaga. Itu pasti itu. Jadi misalkan contoh nyatanya, misalkan saya indukan jenis tertentu dari daerah A dengan dari daerah B, ya kan? Nah itu kita silangkan, misalkan contohnya dari A dengan B, otomatis anaknya nanti dari silangan pertama tadi dengan silangan yang lain itu bisa ketemukan untuk dicetak massal. Nah itu kan salah satu cara. Ya, tapi cara ini pun juga kalau misalnya gagal, bisa jadi walaupun dari tempat yang berbeda ternyata gennya itu cukup dekat. Nah itu kita coba lagi. Ya intinya setelah kita menghasilkan anakan itu baru tahu, oh ini settingannya bagus, oh settingannya cocok, ini tidak cocok. Kalau yang cocok ya kita terusin seperti itu. Salah satu caranya gitu untuk menciptakan anakan yang bagus gitu. Kalau ikan hias itu cenderung ke formnya ya. Jadi formnya itu jadi nggak maksimal ya gitu. Formnya mungkin sirip-siripnya itu juga bisa, badannya juga bisa gitu. Terus yang juga pertumbuhannya, yang terus selanjutnya itu masalah ketahanan hidup ya. Jadi itu pengaruhnya besar sekali itu. Jadi harus dijaga itu gennya itu, karena itu cukup pengaruh gitu loh. Kita harus menerapkan sistem mulai dari hulu sampai ke hilir itu kita lakukan sendiri. Dalam artian misalkan breeding kita sendiri ya, pemeliharaan kita sendiri, market kita juga lakukan sendiri ya. Apalagi sekarang kayak zaman sudah medsos ya, jadi sangat gampang sekali untuk mempromosikan diri, menawarkan diri barang yang kita punya itu sangat mudah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah keuntungan itu yang besar kita dapat gitu loh. Tapi kalau masih manual ya kita hanya melihara saja, orang lain yang menjual, orang yang mengambil, kok itu saya masih kurang yakin gitu loh bisa mendapat keuntungan yang besar gitu. Jadi gini ya, ini kita melakukan sendiri itu bukan istilahnya pribadi, nggak jadi satu manajemen ya. Jadi misalkan kita kalau misalkan dalam satu manajemen itu merasa berat, bisa kita bekerja sama dengan misalnya bergabung lah, mungkin 5 atau 3 petani gabung supaya nanti mempermudah. Karena kalau ketika kita mau istilahnya menjual sendiri lewat live itu jenis itu minimal harus 20 ya, minimal itu, lebih banyak lebih bagus. Dan untuk menciptakan kualitas yang bagus itu juga kan harus banyak persiapan gitu loh, jadi nggak asal-asalan gitu loh. Nah itu baru bisa, karena kalau kita sudah live baru ikannya kita jenisnya udah nggak banyak, kualitasnya juga tidak bagus, ya pasti turun lah ya, nilai jualnya itu pasti turun. Nah itu makanya benar kita ciptakan seperti itu. Terus kenapa kita lakukan dalam satu manajemen, itu berarti kita sudah pertama yang paling menentukan itu marginnya pasti gede ya. Jadi marginnya dengan biaya itu cukup besar gitulah. Itu ya intinya di situ. Terus yang kedua kualitas. Jadi kita tahu sebetulnya produk kita itu bisa diterima sama buyer belum gitu loh. Nah tapi kalau kita lewat reseller, nah bisa jadi reseller itu tidak mau pakai nama kita. Contohnya ngambil dari Sarjana Aquatic, reseller A. Ditanya dari mana ikannya? Oh ini dari Kediri gitu. Atau ini kan saya, bahkan bisa diklaim ikannya dia juga gitu loh. Tetapi kalau kita tadi hilirisasi itu, ya dia tahu, oh ini produknya
dari farm ini gitu. Pasti namanya akan muncul dan langganan semakin hari semakin, dan customer itu lebih percaya terus terang ya kalau yang jual itu breedernya sendiri gitu. Itu udah pasti itu gitu, karena nanti kita ada komplain pasti ada perbaikan, atau dia minta istilahnya permintaan khusus, pasti dia bisa kasih, tapi kalau reseller belum tentu gitu loh. Nah itu keuntungannya, kenapa saya tekankan bahwa dari hulu sampai hilir kalau bisa dilakukan dalam manajemen yang sama ya, satu lah manajemen gitu. Yang paling utama pemasaran ya, pemasaran itu masih kendala, tapi kalau untuk teknis sebetulnya nggak ada ya, karena ikan ini sebetulnya cukup kuat gitu loh, cuman ya paling hanya keteledoran aja ya, dalam hal pakan, dalam penanganan itu yang bikin masalah. Atau ini yang lebih lagi itu masalah pemilihan induk ya, jadi kadang kita belum maksimal. Jadi misalkan contoh ini avatar gitu ya, contoh ya, ternyata itu gennya belum kuat gitu, jadi gen-gen masih gen yang lemah, jadi ketika kita breed kok hanya sedikit sekali yang jadi avatar. Nah kayak gitu, itu salah satu problemnya di situ. Tapi kalau sudah itu semua teratasi, sebetulnya sedikit lah, kayak kematian apa itu sedikit, cukup sedikit kok gitu, dan gampang kok penanganannya untuk cupang itu gitu. Kalau pemasaran ya itu tadi, kadang kita promonya kurang ya gitu. Tapi kalau dengan istilahnya market live ya, dengan lewat medsos itu saya pikir akan teratasi itu ya, apalagi kita gencar terus dengan follower yang banyak, dengan produk yang bagus, itu saya kira nggak ada lagi masalah untuk market gitu. Kalau yang menyedihkan dulu ya menyedihkan itu biasanya ini sering ketipu ya, saya terus terang ya, saya sering ketipu ya. Saya juga ya kalau udah ketipu ya mau gimana lagi no? Jadi barang nggak dibayar gitu ya, itu istilah mungkin saya terlalu percaya ya sama orang lain. Tapi alhamdulillah ya, semakin hari kayaknya yang nipu-nipu itu sudah semakin kurang, bahkan sudah saat ini kok hampir nggak ada. Itu aja. Jadi terus yang paling menyenangkan untuk cupang itu gini, ada nama istilahnya jackpot ya. Jadi kadang dalam satu lubukan itu ada 2 atau 3 ekor, itu kan sangat-sangat spesial gitu loh menurut saya ya. Itu bisa jual dengan harga yang mahal. Sebetulnya harga sih nggak terlalu, cuma kadang kita seneng gitu loh, ada sesuatu yang baru gitu loh. Jadi benar-benar kita merasa seneng gitu loh, bisa mendapat utamanya kalau di kelas multi itu ya, dia ada warna yang cukup bagus sekali paduannya. Nah itu yang bikin kita agak sedikit surprise gitu loh gitu. Untuk sarjana akuatif saya berharap mungkin lebih bagus ya, dalam artinya dari segi kualitas ya, itu harus selalu ditingkatkan ya, karena tidak akan pernah tercapai itu, karena ya selalu. Terus yang kedua juga masalah itu tadi Pak, trending itu kalau bisa kita menciptakan trending gitu loh. Tapi selama ini kan kita masih mengikuti trending yang ada gitu loh, baru kita menyiapkan barangnya, itu kita harapannya gitu ya. Untuk teman-teman yang petani yang lain saya berharap yaitu tadi ya, jadi kalau bisa hilirisasi itu diterapkan di masing-masing farm ya, nanti akan tercipta suatu produk yang bagus ya kan. Terus yang kedua, pendapatan otomatis akan meningkat gitu loh. Saya sarjana, owner dari Sarjana Akuatik. Terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.